pagi semuanya. Baik, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jadi kita dahului kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu ya. Ya, jadi Yonatan, tolong silakan dipimpin berdoa. Bersiap, berdoa, mulai. Amin. Bersiap, memberi salam. Oke, jadi sekarang Bapak absen dulu ya. Jadi siapa di sini yang nggak masuk? Angel, kenapa Angel? Sakit. Satu lagi yang nggak masuk? Atlin, kenapa? Izin. Oke, jadi dua tadi yang nggak masuk ya. Nah, oke ya, jadi kita mulai pembelajarannya ya. Nah, jadi kalian pertama kalian amati gambar yang ada di depan nih. Jadi gambar apa yang ada di depan? Coba ya. Yang bisa kalian lihat ada gambar apa aja itu? Ada gambar suku-suku di Indonesia ya. Nah, jadi di Indonesia itu punya berbagai macam suku bangsa. Kemarin kita udah belajar di materi sebelumnya, di materi apa? Pluralitas ya. Nah, terus ada apa lagi selain suku? Rumah ibadah ya. Nah, jadi di gambar ada rumah ibadah. Di Indonesia juga banyak agama yang ada di Indonesia ya. Ada agama apa aja? Terus Katolik, terus Islam, terus Hindu, terus Buddha, terus satu lagi aliran-aliran kepercayaan kemarin ya di Indonesia banyak juga aliran-aliran kepercayaan. Nah, terus ada gambar apa lagi itu? Peta Indonesia ya. Nah, jadi terus ada gambar Indonesia satu. Nah, jadi Indonesia ini walaupun punya banyak keberagaman, nah terus punya banyak tempat ibadah, nah jadi Indonesia ini plural banget. Nah, tapi dari kepluralan itu jadi bisa menimbulkan konflik ya, seperti di materi sebelumnya kita pelajari ya tentang konflik sosial. Nah, jadi sekarang kita akan mempelajari tentang integrasi sosial. Jadi integrasi sosial itu sebenarnya salah satu upaya dalam menyelesaikan konflik ya. Jadi bila terjadi konflik, nanti ada namanya integrasi sosial. Nah, oke, jadi sebelum kita mulai pembelajarannya, jadi kita lihat dulu indikator pencapaian kompetensinya ya. Nah, jadi ada beberapa indikator pencapaian kompetensi yang harusnya ini bisa kalian capai nih kalau kita pembelajaran. Coba dibaca Nathan. Yang pertama apa ini Nathan? Mengidentifikasi integrasi sosial di Indonesia. Oke, yang kedua Mengidentifikasi bentuk integritas sosial di Indonesia sebagai akibat interaksi sosial. kita akan tujuan pembelajarannya. Coba si Derly bacakan. Dalam pembelajaran melalui model problem based learning atau PBL dan metode diskusi interaktif, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan menjadikan pengertian bentuk dan faktor-faktor pendorong integrasi sosial dengan baik. Oke, jadi itu indikator pencapaian dari tujuan pembelajaran ya. Nah, oke ya. Jadi sebelum kita belajar lebih lanjut, jadi Bapak akan menguji kalian nih dengan soal pretest ya. Jadi kalian kerjakan soal pretest tentang integrasi sosial ini dengan baik dan benar ya. Nah, salah Bapak kalian belum belajar. Nanti soal ini juga akan kalian ujikan di saat pospes ya. Nah, jadi linknya Bapak kirim di grup. Kalian nih, coba dilihat semua, dibuka semua. Soalnya Bapak kirim melalui Google Form ya. Ferry bisa dibuka. Oke ya, nah sekarang materi pertama ini kita masuk tentang analisis keuangan ya. Nah, jadi di materi sebelumnya kita kan udah belajar tentang pluralitas ya. Nah, di dalam pluralitas itu kan Indonesia itu punya bermacam-macam suku bangsa, bahasa, agama, kebudayaan. Nah, jadi keberagaman itu juga kan bisa menimbulkan konflik sosial ya. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi sekarang kita akan mempelajari tentang integrasi sosial, yaitu cara untuk menyelesaikan masalah
konflik sosial ya. Nah oke ya, sekarang kita masuk ke dalam bentuk-bentuk integrasi sosial ya. Nah jadi integrasi sosial itu dibagi menjadi 3 bentuk ya. Yang pertama ada integrasi normatif, yang kedua ada integrasi fungsional, yang ketiga ada integrasi koersif. Nah jadi integrasi normatif adalah integrasi yang terbentuk karena adanya norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Nah jadi norma itu sebagai bentuk integrasi ya. Nah jadi contohnya kayak di Indonesia ya. Di Indonesia ada norma yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah jadi Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai norma dapat mempersatukan segala perbedaan yang ada ya. Nah jadi sekarang setiap anggota, sekarang kalian berkumpul bersama anggota kelompoknya masing-masing. Ayo dari kelompok 1 di sini, kelompok 1, kelompok 2 di situ ya. Nah oke, udah duduk sama anggota kelompoknya semua. Nah selanjutnya akan Bapak tampilkan video tentang permasalahan yang terjadi ya. Nah nanti kalian seperti biasa ya, jadi kalian amati, kalian analisis ya. Nah tadi kelompok 1 itu tentang aksi teror yang terjadi di Istana Negara. Kelompok 2 tentang deradikalisasi mantan napi terorisme ya. Nah jadi kalian amati, jadi kelompok 1 juga harus mengamati permasalahan kelompok 2 ya. Nanti kalian buat pertanyaannya. Sekarang kita ke kelompok 1 dulu. Ya. Oke baik ya. Nah jadi kalian udah duduk bersama anggota kelompoknya masing-masing. Nah jadi sekarang Bapak akan tampilkan 2 video ya terkait 2 permasalahan yang berbeda. Jadi kelompok 1 ini permasalahannya tentang terorisme yang terjadi di depan Istana Negara ya. Kelompok 2 itu tentang deradikalisasi mantan napi teroris. Ya, jadi kalian perhatikan masing-masing. Nah, jadi nanti kalian harus dapat menyimpulkan dan menganalisis hasil dari video itu ya. Nah, sekarang kita ke permasalahan kelompok 1 dulu nih. Tidak ada kata-kata yang diucapkan pada saat diamankan oleh anggota pas pampres dan kemudian bersama-sama dengan anggota lalu lintas yang bersangkutan sedikit. Oke, jadi itu permasalahan dari kelompok 1 ya tentang masalah teror di depan Istana Negara. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok 2 nih tentang deradikalisasi mantan pelaku teror ya. Kalian perhatikan. Sejumlah penegakan bongkar kuasa menahan Tanis hari saat mengikuti program deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Teroris di daerah Cisarua Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tanis para peserta pecah lantaran mengenang masa kelam terdahulu dan dipertemukan langsung dengan mantan para pelaku. Nah oke, jadi itu tadi permasalahan yang ada di video kedua ya. Nah jadi kalian dari pengamatan video yang kalian lakukan, jadi kalian untuk menjawab LKPD yang sudah Bapak berikan ya. Jadi dikeluarkan LKPD yang Bapak berikan, kalian diskusi bersama dan menjawab ya. Ayo coba LKPD-nya. Saya dibuka LKPD-nya ini. Nah, jadi di sini ada Bapak cantumkan juga data, kemudian ada artikel, kemudian nanti ada tentang video itu juga ya. Nah, coba didiskusikan masalahnya, dijawab nanti pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi di situ ada langkah-langkah pekerjaan LKPD, jadi kalian ikuti langkah-langkahnya, kalian kerjakan sejak LKPD itu ya. Diskusinya ya, sekarang udah siap buat presentasi? Oke ya, jadi kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Dari kelompok 1 siapa yang bisa mewakili? Oke Berli ya, Berli coba silakan maju Berli. Saya akan mewakili kelompok 1. Saya, Sony, Alan, dan Awo. Yang terjadi dalam kesalahan pertama adalah percobaan aksi teror yang dilakukan di depan Istana Negara oleh teroris. Pelaku percobaan teror. Oke, jadi itu kelompok presentasi dari Berli ya. Jadi dari kelompok 2 ada pertanyaan untuk kelompok 1. Pertanyaan siapa? Oh Yonatan, coba Yonatan.
Apa pertanyaannya? Dari kasus di atas pelajaran apa yang dapat kalian ambil dari Pelajaran apa yang dapat diambil hikmahnya? Tak bisa dijawab, Billy? Bisa. Pelajaran yang saya ambil adalah terbuka. Pentingnya pendidikan agama yang baik dan benar, dan jangan mudah terpengaruh oleh ajaran sesat. Oke, apa ada pertanyaan lagi? Oke, selanjutnya dari kelompok 2 siapa yang mau presentasi? Oke, Mariska ya, coba maju Mariska, silahkan presentasikan masalahnya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mariska. Saya adalah perwakilan dari kelompok 2. Apa yang terjadi? Yang terjadi dalam video tersebut adalah proses deradikalisasi yang dilakukan negara terhadap mantan pelaku tindak pidana terorisme. Siapa tokoh utama yang ada di peristiwa tersebut? Para mantan pelaku tindak pidana terorisme. Oke, selanjutnya pertanyaan lagi di kelompok 1. Oke, Aileen. Coba pertanyaan Aileen. Bagaimana caranya dilakukan pemerintah agar efektif dalam program deradikalisasi? Pemerintah menggandeng LSM, tokoh agama, dan para mantan napi terorisme yang sudah taubat untuk melakukan pendekatan tentang napi terorisme dengan cara diskusi, dialog, dan safari dakwah mengenai kebangsaan. Agama bahkan juga mengenai cara membuka lapangan usaha agar bisa sukses dan tidak terjerumus lagi dalam kasus terorisme. Beri tepuk tangan untuk Mariska. Oke, nah tadi kita udah membahas dua permasalahan yang terjadi ya di Jakarta ini. Yang pertama tentang aksi terorisme di Istana Negara, yang sudah dipresentasikan juga oleh kelompok 1 ya, jangan cukup baik. Nah, yang kedua tadi tentang deradikalisasi mantan pelaku teror. Oke ya, jadi itu pembelajaran kita hari ini ya. Jadi ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa? Oh, 2 ya. Jadi coba Yonatan dulu. interaksi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan, yaitu interaksi sosial dapat terjadi dalam 3 bentuk berikut: interaksi normatif, integrasi fungsional, integrasi kohersif. Oke ya, jadi itu ya untuk kesimpulan hari ini. Jadi integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat, nah sehingga bisa menjadi satu kesatuan. Nah, jadi kayak tadi Indonesia itu banyak unsur-unsur yang berbeda, suku, agama, budaya, kelompok, masyarakat. Nah, jadi itu kalau tidak terjaga dengan baik bisa menimbulkan konflik. Nah, oke, nah jadi itu pelajaran kita tentang integrasi sosial. Jadi bagaimana pelajaran kita hari ini? Oh, oke ya. Oke ya, jadi kami langsung kerjain dengan baik dan benar ya. Sekarang untuk pertemuan selanjutnya akan pertemuan terakhir ya. Nah, jadi pertemuan selanjutnya kita akan masuk materi bab 3 ya. Ini pertemuan terakhir kita di bab 2. Nah, besok kalian akan menghadapi PAS ya, penilaian akhir semester. Nah, jadi kalian harus belajar yang benar ya. Nah, biar nanti hasil PASnya memuaskan. Nah, oke, jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita akhiri dengan doa dulu ya. Berdoa dipimpin Yonatan kelas. Oke teman-teman, iya berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap, memberi salam.